Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Selamat berjumpa dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini bersama saya, Pendeta Linda Watiniman. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberi selalu kekuatan dan penghiburan untuk kami. Bahkan kelepasan dan pemulihan sumbernya daripada Tuhan saja. Kami berdoa biarlah kami dan seluruh keluarga kami selalu mau datang kepadamu. Dalam nama Putramu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat, inilah Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyentuh mata mereka. Seketika itu juga mereka dapat melihat dan mengikut dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah tiap orang yang suka memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Kristus, jika seorang datang kepada Tuhan dengan permohonan sepenuh hati, apakah Tuhan akan melewatinya? Seorang anak yang membutuhkan buku yang penting misalnya untuk kebutuhan sekolahnya, tak mungkin dibiarkan begitu saja kan oleh orang tuanya. Anak yang membutuhkan buku yang penting itu, dia akan menjelaskan dengan berbagai macam cara, baik itu dengan kalimat yang serius atau bahasa tubuh yang ia tunjukkan, yang berbicara. Mungkin sesekali orang tua dapat mempertanyakan seberapa pentingkah buku itu baginya. Dan anak itu tentu akan menjelaskan dengan mata yang lebar, nada yang rendah namun jelas mengatakan dan menjelaskannya. Jika orang tua itu tak cukup mendengarkan, mungkin ia akan mengatakannya berulang kali atau mengulang lagi dan dengan kalimat yang bersungguh-sungguh. Sekalipun orang tua mengancamnya dengan mata yang melotot, menanyakan kesungguhannya akan buku tersebut, anak itu tentu tak akan mundur dalam memohon sampai orang tua mendengarkan dan memenuhi permohonannya. Demikianlah sahabat, Tuhan Yesus memandang 2 orang buta di hadapannya, sehingga Tuhan Yesus lalu memenuhi permohonannya untuk mencelikan matanya. Saat itu Tuhan sedang berjalan dari Yeriko menuju Yerusalem melewati jalan yang biasanya memang tak banyak orang mau melewatinya. Bahkan orang lebih suka jalan yang memutar yang lebih jauh, saudara-saudara, ketimbang berjumpa dengan para perampok jahat di jalan itu, menurut informasinya. Tapi kan Tuhan Yesus tak jalan sendirian pada waktu itu Ia berjalan bersama murid-muridnya dan orang-orang mengikutinya berbondong-bondong. Nah, sang buta tentulah juga
telah mendengar kabar tentang Tuhan yang berkuasa dan memiliki hati yang penuh kasih dengan menyebutnya anak Daud, ya, sebutan untuk Sang Mesias. Jadi dengan insting orang butanya, mereka yakin pastilah Tuhan akan menempuh jalan itu. Lalu mereka menunggunya. Pada saat Tuhan Yesus melewati mereka, sang dua orang buta itu berteriak, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Orang banyak menegur mereka berdua karena kemungkinan suara mereka sangat keras, ya, sehingga mengganggu pendengaran mereka atau mereka dipandang gak sopan berteriak begitu kepada Tuhan Yesus. Bagi orang banyak yang menegur mereka itu, mungkin mereka yang mengikuti Tuhan itu mereka ada dalam keadaan ya baik-baik saja hidupnya. Namun bagi sang buta, mereka memang saat itu sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Ini soal seluruh sisa hidup mereka yang akan mereka jalani dengan kebutaan terus, ataukah mau mengejar Tuhan untuk memberi pemulihan dari gelap mereka. Jadi sahabat Tuhan, dalam hal ini mereka yang sungguh-sungguh beriman bahwa Tuhan akan memberi pemulihan, mereka akan semakin mendekat dan memohon dengan keras atau kesungguhan hati. Bagi orang banyak, Tuhan mungkin adalah tokoh pembawa keramaian, keriuhan. Itulah sebabnya mereka melarang dua orang buta itu berteriak. Tapi dua orang buta itu malah berteriak lebih keras, seolah mereka mau berkata, "Tuhan Yesus, kami itu sungguh-sungguh loh membutuhkan kuasa dan pemulihan-Mu." Ini sangat berhubungan dengan bagaimana kami akan hidup selanjutnya. Engkau sanggup kan memulihkan kami? Kami percaya dan akan menyerahkan hidup kami padamu, Sang Mesias. Nah, sahabat Kristus, iman dan penyerahan diri mereka itu lalu dilihat pasti oleh Tuhan Yesus. Ini membuat Yesus tak bisa melalui mereka begitu saja. Tuhan mengabulkan permohonan mereka dan lihatlah, setelah dikabulkan, mereka pun mengikut Yesus. Nah, sahabat Kristus, kita mungkin mesti juga memeriksa diri kita, ya. Apakah kita mengikut Tuhan itu untuk diri kita sendiri saja, atau karena kita menyadari bahwa sumber kekuatan dan pemulihan kita itu hanya dari Tuhan Allah dalam Kristus saja. Kesetiaan kita, kepercayaan kita ketika kita mengikut Tuhan pada saat kekurangan dan kelimpahan, pada saat gelap pun terang juga, pada saat sehat ataupun sakit, nanti dibuktikan oleh kesetiaan kita kepadanya. Ingatlah, Tuhan mengenal saya, Tuhan mengenal Anda juga. Jadi sahabat Kristus, mari kita ajak keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua kita untuk selalu datang pada Tuhan. Katakanlah dan contohkanlah kepada mereka bahwa Tuhan tidak akan lalui mereka yang bersungguh-sungguh meminta kekuatan dan pemulihan dalam berbagai macam bentuk untuk terus menjadi setia kepadanya. Sahabat Kristus, Tuhan mengenal kita dan memberi segala yang terbaik, segala yang kita butuhkan. Dialah sumber kekuatan kita dan dialah sumber pemulihan kita. Mari kita berdoa. Ya Kristus, kami datang kepadamu dan mau terus percaya beriman kepadamu dengan sungguh. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, karena Engkaulah sumber pemulihan kami. Biarlah Engkau menerima kami dan melihat seluruh isi hati kami selalu. Inilah kami dengan berbagai macam keadaan kami. Kami mau selalu setia kepadamu. Kami mohonkan ini untuk seluruh keluarga kami. Kami mohonkan untuk semua orang di sekitar kami,
supaya kehadiran kami membawa kesetiaan kepada Tuhan. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, sampai jumpa. Tuhan memberkati.